Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan yang lainnya terjebak di dalam gua oleh serangga kuno. Akibat serangga kuno itu menutupi jalan yang menuju tingkat ketiga makam surgawi, kelompok Xiaoyan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di sela kewaspadaannya, Xiaoyan pun berkata, "Sungguh serangga yang sangat aneh," ucapnya. "Ini adalah kekuatan serangga purba," ucap Sun Er. Sementara itu di sisi yang lain, beberapa orang pun nampak panik ketika melihat segerombolan serangga kuno berusaha untuk menutup seluruh gua tersebut. Di sela kecemasan semua orang, akhirnya Gu Qingyan pun angkat bicara. "Hei semua orang, dengarkan. Jalan masuk telah diblokir oleh badai energi. Kembali berarti kematian, bertahan juga berarti kematian. Kalau begitu mengapa kita tidak bergabung saja untuk maju?" ucapnya. Namun penjelasan itu membuat Hun Li pun menjadi marah. "Hei Gu Qingyan, jika kamu tidak memimpin jalan, bagaimana kita bisa berakhir seperti ini?" ucapnya. "Omong kosong. Jika bukan karena saran Gu Qingyan, kamu dan yang lainnya akan mati oleh badai energi," ucap Gu Zhen. Sontak saja ucapan dari Gu Zhen itu mematik amarah semua orang kepada Hun Li dan Hun Ya. Namun di sela ketegangan itu, tiba-tiba semua orang pun dikejutkan oleh tindakan Xiaoyan yang menggunakan kekuatan api surgawi untuk mencoba menghancurkan dinding kristal. Namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun nampak pesimis dengan tindakannya itu. Rupanya apa yang dirasakan oleh Xiaoyan sama dengan semua orang, tak terkecuali Gu Qingyan. Dalam keputusasaan itu, akhirnya semua orang pun sepakat untuk bekerja sama menghancurkan dinding kristal. Namun tak jauh dari kekhawatiran dan ketegangan semua orang, tiba-tiba Xiaoyan pun berpikir keras. Lalu ia pun kembali lagi mengeluarkan api surgawi dan menjentikan api surgawi itu ke dinding kristal di hadapannya. Semua orang pun nampak terkejut dengan tindakan Xiaoyan yang berusaha untuk menghancurkan dinding kristal untuk kedua kalinya. Sepertinya masih ada jalan, serangga kuno itu tidak berani untuk melahap api surgawi, ucap Xiaoyan. Segera setelah ucapannya itu, Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya kepada Huo Ze dan Yao Xiging. Xiaoyan meminta agar keduanya mau bekerja sama dengan dirinya untuk menghancurkan dinding kristal. Setelah keduanya sepakat untuk mengikuti Xiaoyan, akhirnya Xiaoyan pun berkata kepada Sun Er untuk menjaganya dari belakang dari gangguan Hun Li dan Hun Ya. Lalu Xiaoyan, Huo Ze dan Yao Xiging pun melesat mendekati dinding kristal. Namun sebelum kelompok Xiaoyan memulai untuk menghancurkan dinding kristal itu, Xiaoyan pun berkata kepada semua orang jika dia membutuhkan banyak energi kristal. Segera beberapa orang pun mengirimkan energi kristal kepada Xiaoyan. Setelah menerima begitu banyak energi kristal, lalu Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya kepada Hun Ya dan Hun Li. "Apakah kalian tidak berniat untuk memberikan kristal energi kalian kepada kami?" ucap Xiaoyan. "Anda mengumpulkan begitu banyak energi kristal, apakah itu kurang cukup?" ucap Hun Li. "Ini tentu belum cukup, aku masih menginginkan kristal energi yang ada pada kalian," ucap Xiaoyan. Sontak saja ucapan dari Xiaoyan itu membuat Hun Li pun menjadi marah. Namun di sisi yang lain, Hun Ya pun tiba-tiba melemparkan kristal energi ke arah Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, tiba-tiba Yao Xiging pun mendengus. Dia pun memamerkan api surgawi di hadapan semua orang. Dengan sombongnya, dia pun mengatakan kalau api surgawinya berada di tingkat ke-10. Sementara itu di tempat yang lain, Huo Ze pun merasa tidak senang dengan kelakuan Yao Xiging. Lalu ia pun mengeluarkan api surgawi tingkat ke-8. Tentu saja kemunculan api surgawi teratai merah milik Huo Ze itu mengagetkan semua orang tak terkecuali Xiaoyan dan Yao Xiging. Dan segera Xiaoyan pun mulai mengeluarkan api surgawi di hadapan Yao Xiging dan Huo Ze, sehingga membuat keduanya terpana dengan api surgawi milik Xiaoyan. "Ini adalah api surgawi gabungan dari beberapa jenis api surgawi," ucap Huo Ze, nampak terpana oleh api surgawi milik Xiaoyan. Sejenak Huo Ze pun tidak menyangka dengan kemampuan Xiaoyan yang dapat menggabungkan beberapa jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Di tempat yang lain, Huo Xuan pun memuji dengan kemampuan Xiaoyan yang dapat mengendalikan beberapa jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Bahkan orang-orang dari klan Shi pun memuji dengan kemampuan Xiaoyan itu. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Xiaoyan, Yao Xiging dan Huo Ze pun bekerja sama untuk menghancurkan dinding kristal dengan kekuatan api surgawi mereka. Kembali lagi ke dalam ceritanya, setelah bekerja cukup keras, akhirnya Xiaoyan dan kelompoknya pun berhasil menghancurkan dinding kristal. Dan segera Xiaoyan pun berkata kepada semua orang kalau dinding kristal itu telah berhasil dihancurkan dan mengajak semua orang agar pergi meninggalkan tempat itu.
Namun ketika Xiaoyan dan kelompoknya hendak keluar dari dalam gua, tiba-tiba mereka semua pun dikejutkan oleh dinding kristal yang lebih kokoh dari sebelumnya. Melihat dinding kristal yang begitu kokoh di hadapannya membuat Xiaoyan pun nampak muram, lalu ia pun mengalihkan kekesalannya kepada Hunja dan Hunli. Setelah mengamati dinding kristal di hadapannya, lalu Xiaoyan pun berkata, lapisan emas di sini sangatlah tebal. Inti energi kita bertiga telah habis, tidak dapat menerobos. Saya khawatir hanya energi bintang 9 yang dapat menghancurkan dinding emas ini, ucap Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, segera Guqian pun melemparkan kristal energi 9 ke arahnya. Sementara itu di tempat yang lain, Huo Xuan pun melakukan hal yang sama. Ini sungguh tidak cukup, ucap Xiaoyan. Segera beberapa orang dari klan yang lain pun melemparkan energi kristal 9 ke arah Xiaoyan. Setelah beberapa orang melemparkan kristal energi 9 ke arah Xiaoyan, lalu mereka pun mengalihkan pandangannya ke arah Hunja dan Hunli. Namun di tempat yang lain, Hunja dan Hunli tidak mau menyerahkan kristal energi 9 itu kepada Xiaoyan, sehingga membuat semua orang pun menjadi kesal dan marah kepada mereka. Akhirnya Hunli pun tak tahan lagi, ia pun meluapkan amarahnya kepada Xiaoyan. Namun di samping Hunli, Hunja pun berusaha untuk menenangkan emosinya. Sementara itu di sisi yang lain, Hunli pun dengan kekesalan melemparkan energi kristal 9 ke arah Xiaoyan. Setelah mendapatkan beberapa energi kristal bintang 9 dari semua orang, lalu Xiaoyan pun mengajak Huo Ze dan Yao Xiging untuk bekerja sama menghancurkan dinding kristal. Sementara itu Xiaoyan pun mulai menggunakan kekuatan api surgawi dan membentuk sebuah avatar naga raksasa. Akhirnya avatar naga itu pun melesat berusaha untuk menghancurkan dinding kristal. Kembali lagi ke dalam ceritanya, setelah bekerja cukup keras, akhirnya Xiaoyan pun berhasil menghancurkan dinding kristal. Segera fluktuasi energi kristal yang dihancurkan itu pun menerpa semua orang. Namun di tempat Xiaoyan berada, dia pun nampak kaget ketika dia menemukan sebuah benda di hadapannya. Apakah ini? Ucap Xiaoyan. Lalu ia pun memasukkan benda itu ke dalam cincin penyimpanannya. Namun setelah dinding itu berhasil dihancurkan oleh kelompok Xiaoyan, tiba-tiba serangga kuno itu pun melesat untuk menyerang semua orang, sehingga membuat semua orang pun menjadi panik ketakutan. Dalam kepanikan menghadapi serangan-serangga kuno, akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan gua itu. Segera setelah kepergian Xiaoyan, beberapa sosok pun mengikutinya dari belakang, tak terkecuali Hunja dan Hunli. Selang beberapa saat, semua orang pun telah berhasil keluar dari terowongan. Namun mereka pun terkejut karena serangga kuno itu masih mengikuti mereka. Namun anehnya, segerombolan serangga kuno itu pun malah hancur ketika memasuki alam tingkat ketiga makam surgawi. Setelah terlepas dari ancaman serangga kuno, akhirnya Xiaoyan dan yang lainnya pun sampai di sebuah tempat. Dengan kedua mata mereka semua, mereka pun mengawasi pintu portal yang segera menutup. Dengan kejadian itu, akhirnya semua orang pun dapat menghela napas. Untuk sejenak, mereka pun nampak terkejut dengan pemandangan yang ada di sekitar mereka. Inikah makam surgawi tingkat ketiga, ucap mereka. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun berniat untuk membalas dendam kepada Hunja dan Hunli. Namun Hunja dan Hunli telah berhasil melarikan diri. Di tempat yang lain, kelompok Huo Xuan pun mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Lalu mereka pun segera pamit menuju tempat yang lain. Dan segera setelah kelompok Huo Xuan pergi, beberapa sosok pun pamit ke arah Xiaoyan. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Setelah semua orang pergi, tinggallah kelompok Xiaoyan dan kelompok Guqian. Guqian pun bertanya kepada Sun Er, "Sun Er, kemanakah kamu akan berlatih?" ucapnya. "Aku hanya ingin mengikuti kakak Xiaoyan," ucap Sun Er. "Apakah kalian berdua berencana ingin pergi menuju makam terdalam?" ucap Gu Chen. "Bahkan di sana banyak energi bintang 9, ucapnya. "Ya, aku tahu," ucap Xiaoyan. "Tapi aku ingin menemui makam leluhurku Xiao Xuan," ucap Xiaoyan. Lalu Guqian pun bertanya kepada Gu Hua. Di tempat yang lain, Gu Hua pun menjawab kalau dia berusaha untuk melindungi Sun Er atas perintah para ketua dari klan Gu, ucap mereka. Akhirnya mereka pun berkumpul dan berbaur dengan kelompok Xiaoyan. "Kalau begitu mari kita pergi bersama saja," ucap Guqian. Akhirnya Xiaoyan dan Guqian pun melesat menuju makam terdalam surgawi.
Kembali lagi ke dalam ceritanya. Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba kelompok Shen pun dikejutkan oleh fluktuasi energi yang sangat kuat. Di sela keterkejutan semua orang dengan fluktuasi energi yang sangat kuat itu, tiba-tiba satu sosok pun berkata di atas langit. "Sudah bertahun-tahun saya tidak bertemu orang-orang yang segar seperti ini," ucapnya. Ternyata sosok yang datang itu adalah seorang kultivator tingkat Banseng di makam surgawi tingkat ketiga. Di sela keterkejutan semua orang, tiba-tiba Banseng itu pun hendak menyerang Gu Qingyan, namun Xiaoyan berhasil menyelamatkannya. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya sosok itu pun memperkenalkan dirinya kepada semua orang kalau dirinya adalah Sain Pedang Darah, ucapnya. Sontak saja perkenalan Sain Pedang Darah itu membuat semua orang pun menjadi waspada. Tiba-tiba Sain itu pun mengeluarkan fluktuasi energi sehingga menekan semua orang yang berada di tempat itu, tak terkecuali kelompok Xiaoyan. Karena tak tahan oleh tekanan Banseng, akhirnya Xiaoyan dan yang lainnya pun berusaha untuk bangkit dan melawan. Dan akhirnya pertarungan sengit pun terjadi. Kelompok Xiaoyan melawan Banseng di makam surgawi. Kembali lagi ke dalam ceritanya. Setelah bertarung sengit melawan kultivator tingkat Banseng, membuat Xiaoyan dan kelompoknya pun kewalahan. Untuk dapat bertahan hidup di makam surgawi, akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk menggunakan keterampilan api surgawi, yaitu 3 perubahan api surgawi.
Segera api surgawi pun melonjak di dalam tubuh Xiaoyan. 3 perubahan api misterius, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba kekuatan Xiaoyan pun melesat setelah menggunakan teknik tersebut. Sementara itu di tempat yang lain, Saint Pedang Darah pun nampak kaget dengan apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Namun tak lama kemudian, Saint itu pun mencibir lalu ia pun melesat untuk menyerang Xiaoyan. Segera adu bentrokan pun terjadi. Namun tiba-tiba Saint itu pun nampak terkejut ketika melihat lambang klan Xiao di alis Xiaoyan. Dia pun menghentikan serangannya ke arah Xiaoyan. Untuk sejenak Saint itu pun mundur dan nampak ketakutan, lalu ia pun berkata, "Apakah kamu dari klan Xiao?" ucapnya.